Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi darain amin. Wa qad warada anna fi an-nari hayatin mithla a'nakil bukhut wa hiya al-iblul khurasiyaniyah wa aqariba amsalil bughal al-muqifah talsa'ul las'ah fayajidu alam hamtiha arba'ina kharifan walau anna dalwa minal ghussak uhrika fid dunya la'antan ahli dunya walau anna qutrata minaz zakkum qutirat fid dunya la'afsadat ala ahli dunya ma'ayishuhum walau anna rajulan min ahli an-nar kharaja ila dunya lamata ahlu dunya min natni rihihi wa tashwihi khalqihi. Masih mengenai tentang buruknya neraka, sifatnya neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Dikatakan bahwa di dalam neraka ada banyak ular. Ularnya besar-besar, gede-gede. Bahkan besarnya seperti onta Khurasan. Selain ular juga ada kalajengking yang gedenya seperti keledai. Ularnya seperti onta, kalajengkingnya seperti keledai. Ular kecil membahayakan, bisa membunuh. Kalajengking kecil juga bisa membunuh. Apalagi gede. Apalagi besar. Kalau biasanya ular itu makan satu ekor ayam atau semisalnya, ia nggak mungkin bisa makan lagi kecuali setelah beberapa hari. Karena untuk menghancurkan ayam yang sudah ditelannya itu butuh waktu. Kalajengking kecil menyengat satu, kemudian dia mau menyengat yang lainnya, itu membutuhkan waktu proses untuk membuat racun kembali. Yang dengannya ia bisa menyengat yang lain setelah. Lah kalau besar, kalau gede, ular, ya bisa beberapa orang masuk langsung. Nggak menunggu beberapa saat atau beberapa waktu, sekali bisa. Karena apa? Besar. Begitu juga kalah jengking. Lah sengatan mereka itu sekali sengat, baik dari ular ataupun kalajengking, kita akan merasakan pedihnya, sakitnya selama 40 tahun. Kalau 40 tahun hitungan dunia itu sangat lama. 40 tahun hitungan dunia sangat lama. Sekarang
Kalau 1 tahunnya aja 360 hari, anggap kali 40 berapa? Hah? Berapa coba? Banyak. Ya, sekarang dari kita kecil sampai sekarang ada yang belum usianya 40 tahun atau yang sudah melalui 40 tahun. Panjang sudah perjalanan hidup sebelumnya itu. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia gini, dia gitu dan yang lain sebagainya. Coba dia memiliki satu masalah dari lahir atau dari kecil sampai usia 40 tahun. Waduh. Pasti merasakan begitu panjang dan begitu lamanya. Lah ini satu sengatan 40 tahun. Itu kalau dihitung dunia aja sudah lama, apalagi dihitung 40 tahunnya akhirat. Karena satu harinya itu seperti berapa? 1000 hari. 1000 tahun. Satu harinya seperti 1000 tahun. Satu harinya di akhirat seperti 1000 tahun. Makanya seperti riwayat yang menjelaskan tentang fuqara itu masuk surga mendahului orang-orang kaya setengah hari. Lah setengah harinya 500 tahun. Itu 500 tahun hitungan dunia. Tapi hitungan akhirat setengah hari. Lah kalau 40 tahun hitungan akhirat. Yang satu harinya 1000 tahun butuh waktu berapa puluh ribu tahun, berapa ratus tahun. Itu satu sengat dari ulat dan jengking. Kemudian kalau misalnya ditimbakan dari air nana atau air yang bekas siksaan penghuni neraka atau apa itu namanya bahasa Indonesianya, lelean itu apa? Tetesan atau semisalnya dari siksaan penghuni neraka, diambilkan satu timba atau satu cebok, kemudian disiramkan di dunia. Kan nggak mungkin bisa menyirami semuanya, cuma satu timba. Tapi satu timba itu kalau disiramkan ke dunia gini, seluruh dunia ini akan bau busuk. Itu dari apa? Dari tetesan yang mengalir dari setiap manusia ketika diazab di dalam neraka. Satu timbanya dibuang, disiramkan ke dunia ini akan bau seluruh dunia. Setetes dari zakum, setetes dari zakum, pohon yang ada di dalam neraka, setetes. Gak usah banyak-banyak, setetes. Setetes itu tes. Setetesnya kalau diteteskan di dunia, kehidupan orang-orang ini akan rusak semuanya sudah. Kehidupannya akan hancur semuanya. Bisa dikatakan pohon-pohonan akan mati, air akan basi, busuk. Apa akhirnya yang kita buat? Semuanya kehidupan kita akan hancur. Setetesnya itu, tes. Dari pohon yang ada dalam neraka. Bahkan jika ada salah satu penghuni neraka dikirim, diturunkan ke dunia, niscaya penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan buruknya orang itu. Mati loh, satu orang penghuni neraka dikirim ke dunia, mati kabeh wong. Kenapa mati? Karena bau busuk dan buruknya rupanya. Rupanya dia buruk, rusak, akhirnya membuat penghuni neraka, penghuni dunia ini akan mati. Loh, padahal ini nggak kena loh ya, belum kena nerakanya, belum kena siksaannya, efeknya ini, dampak dari nerakanya.
setetes, satu timba, hanya orang yang disiksa dalam neraka, kita yang nggak disiksa bisa mati. Kehidupan akan rusak, akan hancur, padahal nggak mengenai kita. Bayangkan kalau memasukinya. Ya, na'udzubillah min. Kemudian wa inna abwaban nar sab'ah. Kama qala subhanahu wa ta'ala laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un maksum. Pintu-pintu neraka itu ada 7. Nah, maksudnya bukan pintu, tingkatan. Nah, karena tumpuk. Neraka itu tumpuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti rantang. Tumpuk, darokat, tingkatan gini. Beda dengan surga. Kalau surga itu melebar. Nah, kalau surga melebar. Lah perbedaannya, kalau neraka ada 7, kalau surga ada 8. Lebih banyak surga daripada neraka. Dan itu sebagai gambaran bahwa Allah lebih mengharapkan dan menginginkan kita masuk surga daripada neraka. Lah neraka tumpuk. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, laha sab'atu abwab. Neraka itu 7 tingkatan. Likulli babim minhum juz'um maksum. Setiap tempat ada golongan kelompok yang akan ditempatkan oleh Allah di tempat tersebut. Di beda-beda. Hotelnya sama, tapi ruangan kamarnya berbeda. Kan gitu ya. Ada yang biasa, ada yang VIP, ada yang VVIP, walaupun hotelnya sama. Neraka podo nerokoi, tapi ada tingkatannya. Pintu ini untuk ini, pintu ini untuk itu, pintu itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak. Beliau mengatakan bahwa apa? Fid darakatil ula ahlu tauhid alladzina udkhilun nar. Tingkatan yang paling atas bukan paling bawah, paling atas itu untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang dimasukkan ke neraka. Tingkatan paling atas. Yaitu neraka jahanam. Tingkatan paling atas adalah neraka jahanam. Seperti yang disebutkan dalam kitab ini, al-ula minha jahannam. Neraka jahanam. Untuk orang-orang yang maksiat. Orang-orang yang melakukan kejahatan daripada orang-orang yang beriman. Lah mereka dimasukkan ke neraka ini akan disiksa oleh Allah bigadri dzunubihim. Berapa lamanya itu tergantung dosa-dosa mereka. Ya, tergantung dosa-dosa mereka. Mereka berapa lama di situ di dalam neraka, dicelup, diazab, ya, itu tergantung dosa mereka. Oh dosanya banyak, ya berarti lebih lama. Dosanya besar, ya lebih lama. Tapi kalau kecil sedikit lebih cepat. Yang kedua yaitu sakor. Lah sakor ini an-nasoro, tempatnya orang-orang Nasoro. Yang ketiga ladha, tempatnya orang-orang Yahudi. Berarti tambah bawah lagi. Atas orang-orang yang beriman, yang bermaksiat, mereka akan tinggal dalam neraka sesuai ukuran kemaksiatan dosa yang dia perbuat di atas dunia. Turun orang-orang Nasara, turun lagi orang-orang Yahudi. Kemudian turun lagi orang-orang as-sabiun, penyembah bintang dan semisalnya. Kemudian yang kelima al-majus, penyembah api. Kemudian yang keenam ahlu syirik, orang-orang yang musyrik.
Orang-orang musyrik berarti selain beriman kepada Allah juga beriman kepada selainnya. Yang ketujuh, al-munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik paling bawah. Paling bawah. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya, orang-orang munafik itu akan diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Ya. Jahannam, ya. Jahannam, sakor, ladha, hutama, sa'ir, jahim, hawiyah. Ya. Hawiyah ini enggak ada ujungnya sudah. Ya. Hawiyah itu tempatnya orang-orang munafik. Dalam enggak ada ujungnya. Enggak ketemu ujungnya bisa. Ya. Itu tempatnya orang-orang munafik. Ya. Tingkatan. Itu neraka. Lah setiap pintu tadi itu memiliki posisi, ya, posisi atau orang-orang yang akan penghuni di situ daripada orang-orang yang ada di atas dunia. Waqad husyat hadi tabaqat sabab bil adzab syadid. Setiap tingkatan itu diisi oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Setiap tingkatan. Tapi wa in kanat mutafawitah fi dzalik, sekalipun ada perbedaan, ini lebih lebih pedih, ini lebih dahsyat, ini lebih mengerikan, itu ada. Tapi secara keseluruhan azab pedih ada pada semuanya. Tapi ini lebih pedih, nanti ini lebih pedih, ini lebih pedih. Ini lebih mengerikan, ini lebih mengerikan, dan ini lebih mengerikan. Terus seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau melindungi kita darinya. Ya, melindungi kedua orang tua kita, ya, orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang muslim pada seluruhnya dengan anugerahnya Allah dan kemuliaannya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.